Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-39 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha tazawwazali an ummatil khata'a wan nisyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku atas umatku segala kesalahan. Wa mastukrihu alai, kelupaan dan yang dipaksakan kepada mereka. Hadis ini oleh para ulama dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Namun Al-Imam An-Nawawi mengkategorikannya hadis ini ke dalam hadis sahih sehingga dimasukkan ke dalam kitabnya yang mulia ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dalam hadis ini ada dua makna secara global. Yang pertama, hadis ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita para hambanya. Coba kita bayangkan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Semua orang pernah berbuat salah, bahkan berbuat salahnya pun setiap hari. Tapi di sisi Allah, betapa luas ampunan dan maaf Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluas langit dan bumi. Fakta yang kedua, hadis ini ada penjelasan bagi kita, yaitu 3 hal yang membuat kesalahan manusia itu tidak dianggap salah. Yang pertama, kesalahan karena tidak disengaja. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan karena lupa. Dan yang ketiga, kesalahan yang dilakukan karena terpaksa atau dipaksa untuk melakukannya. Mari kita lebih rinci penjelasan pada hadis ini. Kita tahu amal perbuatan manusia itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, perbuatan manusia yang sengaja dilakukan. Yang kedua, perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk dikerjakan. Kita lebih rinci, yaitu al-khata'. Tentu al-khata' ini atau kesalahan ini adalah seorang hamba yang melakukan sesuatu yang diharamkan atau tidak diperbolehkan, sehingga kita sebut itu sebagai kesalahan. Contohnya misalkan dalam perang Uhud, yang mana para sahabat membunuh Al-Yaman, ayahnya sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman. Mereka itu gak sengaja membunuhnya karena mereka menyangka bahwa dia itu adalah seorang kafir. Kemudian contoh lainnya adalah ketika para sahabat berbuka puasa di waktu matahari belum terbenam. Hal ini karena cuacanya mendung, sehingga disebut atau dianggap sebagai sudah masuk waktu maghrib. Sebagaimana hadis Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar, aftarna yauman fi ramadhana fi ghaimin fi ahdin wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma tala'atis syams. Kami pernah berbuka puasa suatu hari di bulan Ramadan karena mendung di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba matahari muncul lagi. Itu yang kesalahan. Yang kedua adalah lupa ya. Kalau yang kedua adalah kelupaan anisyan. Kelupaan yang dimaksud adalah seseorang itu mengerti hukum, tetapi ketika terjadi pelanggaran dia dalam kondisi lupa terhadap kondisi tersebut. Artinya pada saat pelanggaran tersebut ia benar-benar jahil, tidak tahu. Maka kalau demikian ketika seperti itu dia tidak mendapatkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba fala yutimma saumahu fa inna ma atamahu Allahu wa saqah.
Barang siapa yang lupa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena kala itu Allah memberi ia makan dan minum. Jadi ketika lupa melakukan kesalahan, malah kita tahu bahwa itu adalah hal yang dilarang, maka itu diperbolehkan. Kemudian contoh lain seperti orang yang menjima istrinya karena lupa sedang berpuasa, maka tetap itu diperbolehkan, tapi asal benar dia beneran lupa. Yang berikutnya, ketika lupa itu tuh memang kemungkinan gitu ya, adalah tidak tahu. Ada lupa itu karena tahu, ya kan? Ada lupa juga karena tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, maka hukumnya dimaafkan. Contoh misalkan ada yang baru masuk Islam, kemudian dia minum khamar, tapi dia tahu kalau khamar itu diharamkan, itu boleh. Maka dalam Al-Quran kan disebutkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Tapi perlu kita ketahui bersama-sama bahwa orang yang sudah mengetahui hukum namun tidak tahu akibatnya, maka tidak ada uzur baginya. Contohnya apabila ia dengan sengaja membunuh orang lain, ia tahu bahwa hukumnya haram, akan tetapi ia tidak tahu bahwa akibatnya adalah hukum kisos. Jika demikian, maka tidak ada uzur baginya dan ia tetap harus dikisos. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Dia tahu bahwa membunuh itu haram, tapi dia tuh nggak tahu kalau dampaknya dari membunuh itu adalah dengan dibunuh lagi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang dipaksakan ya, mastukrihu alaih. Dan orang yang dipaksakan itu ada dua model. Yang pertama, orang itu tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk menolak apa yang dipaksakan. Jadi dia itu seperti alat gitu ya, dipaksa. Contohnya misalkan orang yang dikuasai oleh seseorang, tangannya dipegang dan dipaksa untuk membunuh orang lain. Dia nggak mau ngelakuinya, tapi kan tangannya dipegang oleh orang lain, maka masuk ke dalam kategori ini. Yang kedua, orang yang memiliki kemampuan untuk menolak apa yang dipaksakan. Maksudnya orang tersebut memiliki kemampuan sebenarnya atau dapat mengontrol dirinya untuk melakukan apa yang dipaksakan, tetapi jika ia tidak melakukannya akan ada bahaya yang menimpanya. Seperti itu. Nah, jenis paksaan ini ada dua macam. Yang pertama dipaksa untuk membunuh orang lain. Jadi contohnya ketika kita dipaksa untuk membunuh orang lain, kemudian kita diancam, apabila kita tidak mau menurutinya, maka kita akan dibunuh. Seperti itu. Ini kan menimpa ya kepada Ammar bin Yasir beserta keluarganya ketika mereka memeluk agama Islam pada periode Makkah. Ayahnya Yasir itu dibunuh oleh Abu Jahal, ibunya Sumayyah juga dibunuh. Kemudian Abu Jahal menusuk kemaluan Sumayyah dengan tombaknya. Sumayyah dibunuh dengan cara yang sadis, dan ini dilakukan dalam rangka untuk mengejek dan menghinakan Islam. Dan sesungguhnya Sumayyah adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Kemudian saat itu Rasulullah SAW tidak mampu atau tidak bisa menolong mereka. Beliau hanya menasihati untuk bersabar. Dalam hadis disebutkan, Sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Seperti itu. Nah, maka dalam hadis ini juga muncul beberapa kaidah fikih seperti ad-daruriyah tubihul mahzurah, keadaan terdesak membuat bolehnya hal yang dilarang. Kemudian ada juga kaidah fikih idza taqa ittasa'a, jika keadaan sulit itu menjadi lapang. Dan yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Ini hadis yang sangat mulia yang menjadikan kita harus berintrospeksi diri bahwa kita harus memiliki ilmunya. Karena kalau kita tidak memiliki ilmunya, maka akan ada kemungkinan kita masuk ke dalam perkara yang tidak diperbolehkan. Kemudian apabila kita memang terpaksa untuk melakukannya karena tidak punya pilihan lagi, maka kita harus tetap bertaubat
dan mengetahui bahwa itu hal yang dilarang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.